Halo teman-teman media, kembali lagi di Media Review Channel dan ini adalah video tips dan trik memilih speaker aktif. Ya, jadi zaman sekarang itu banyak banget tipe-tipe speaker aktif. Karena apa? Karena speaker aktif adalah speaker yang sangat simpel dan bisa menghasilkan suara yang udah enak. Jadi harganya sendiri juga terjangkau, tampilannya sekarang juga udah oke. Jadi semua produsen dan brand sudah bersaing untuk membuat tipe-tipe speaker aktif yang bisa memikat konsumen-konsumen. Jadi sekarang di sini adalah tips memilih speaker aktif untuk kalian semua. Jadi kalian tidak blunder atau tidak menyesal di kemudian hari setelah membeli barang yang kalian beli. Karena ya kalau kita di toko atau kita beli di online pasti mereka menawarkan dengan promosi yang sangat bagus sekali, dan pastinya kita kadang juga tergiur dengan promosi yang mereka berikan. Dan ini adalah tips memilih speaker aktif agar kalian semua tidak menyesal atau tidak kecewa memilih speaker aktif yang akan kalian beli. Oke, kita masuk yang pertama. Untuk mereknya sendiri sih sebenarnya ada banyak banget sih ya teman-teman. Dari ada Polytron yang udah menguasai speaker aktif, terus disusul dengan Roadmaster dan brand-brand lainnya yang sekarang juga udah mulai beralih ke speaker aktif seperti Sharp tuh sebetulnya dulu ada, tapi sekarang udah nggak lama nggak ada, dan sekarang dia ngeluarin lagi line up audionya yang lumayan komplit juga. Terus ada JBL, GMC, terus Harman Kardon yang sangat terkenal sekali. Itu speaker yang ya sangat oke banget ya. Lah di sini tips memilih speaker aktif yang pertama adalah sesuaikan daya listrik di rumah. Jadi kalian itu di rumah listriknya berapa, terus carilah speaker aktif yang hemat listrik atau sesuai kebutuhan kalian semua. Jadi misal di rumah memang listriknya minim, pakailah yang speaker dia yang low watt, atau memang speaker dengan kapasitas tidak terlalu besar. Seperti itu. Sebenarnya banyak banget sih speaker dari Polytron dan lain sebagainya itu yang ukuran 8 inch, 10 inch, dia wattnya paling sekitar 80, 60 sampai 100 sih maksimal, dan menurut saya itu terjangkau sih buat teman-teman semua. Oke, itu yang pertama. Kita masuk yang kedua. Yang kedua itu ukuran woofer dan subwoofer. Jadi ukuran woofer dan subwoofer kita perlu pertimbangkan juga. Jadi semakin besar ukuran woofer dan subwoofer, jadi semakin kencang POBO atau WRMS yang dihasilkan oleh speaker itu. Maka kalau kita memang mencari speaker yang kebutuhan buat indoor outdoor lah, saya menganjurkan untuk membeli speaker dengan inch yang besar, misal dengan 12 inch atau 15 inch. Jadi memang ukuran woofer sama subwoofer dia berpengaruh ya teman-teman, mengenai keluaran atau suara yang dihasilkan. Jadi kekuatan dihasilkan dari speaker aktif itu berpengaruh dengan woofer dan subwoofernya gitu. Oke, lanjut untuk urutan yang ketiga di sini. Teman-teman dari kami itu menganjurkan untuk memilih 3-way speaker. Jadi 3-way speaker itu ada kondimennya. Yang pertama itu ada tweeter, terus yang kedua disusul dengan rings, yang ketiga itu subwoofer. Jadi kalau teman-teman agak bingung apa yang namanya tweeter, rings, dan subwoofer, saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Tweeter adalah speaker yang menghasilkan hasilnya itu suara yang tinggi. Jadi dia menghasilkan frekuensi suara yang tinggi. Frekuensi yang tinggi itu antara 2000 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi suara-suara tinggi yang dihasilkan itu dihasilkan oleh speaker tweeter. Terus yang kedua di sini ada speaker rings atau mid range. Jadi kalau yang biasa dipakai, kalau yang 3 kondimen 3-way sih biasanya tweeter, rings, sama subwoofer. Jadi rings sendiri dia speaker yang menghasilkan frekuensi menengah. Jadi dia sekitar 300 Hz sampai 5000 Hz. Jadi dia menengah. Jadi bisa dikatakan middle
orange tadi. Terus yang ketiga di sini ada subwoofer. Jadi subwoofer sendiri adalah speaker yang menghasilkan suara sangat rendah. Jadi frekuensi rendah itu dari 20 Hz sampai 200 Hz. Itu woofer. Jadi subwoofer sama woofer itu beda. Kalau subwoofer itu rendah biasa, kalau subwoofer itu lebih rendah lagi. Jadi memang frekuensi sangat rendah itu dihasilkan oleh subwoofer. Itu urutan yang ketiga teman-teman. Untuk urutan yang keempat di sini ada fitur dan konektivitas. Jadi fiturnya sendiri itu lebih ke input output ya teman-teman, dan konektivitas. Jadi input outputnya apa aja? Misal ada buat Bluetooth, terus ada buat optical in, optical out yang bisa menghasilkan suara tuh lebih bening lagi. Terus ada USB, MMC. Terus kalau di Polytron ada Polytron Audio Connect dan lain sebagainya. Jadi fitur dan konektivitas itu sangat berpengaruh juga ya, sangat bisa dipertimbangkan teman-teman. Jadi kalau kita fitur-fiturnya juga bagus, konektivitasnya bagus, jadi konektivitas dan fitur itu sangat mendukung. Jadi fitur-fitur juga semisal kita memakai barang-barang yang audio kayak TV yang kekinian, jadi audionya sendiri walaupun pakai speaker aktif, nggak pakai home theater, dia tetap support lah. Keunggulan fitur harus dipertimbangkan di sini. Jadi walaupun pakai semisal TV yang seri high atau kita menggunakan handphone seri high, kita tetap speaker aktif bisa digunakan kayak gitu. Terus untuk konektivitasnya sendiri bisa pakai Bluetooth, terus kabel-kabelnya bisa pakai wireless, itu juga sangat berpengaruh. Karena apa? Kalau kita konektivitasnya juga bagus, dia penampilannya juga bagus, jadi tidak terlalu banyak kabel, terus lebih simple dan pastinya lebih aman. Karena kabel itu juga tidak aman juga, jadi kita mau geser-geser atau pindah-pindah riskan. Jadi tikus juga bisa jadi berpengaruh sih teman-teman semua. Oke, terus yang ke 5 teman-teman, sesuaikan budget kalian. Jadi kalau kalian semua itu budgetnya berapa, dengan budget berapa hasilnya berapa, ya itu harus dipertimbangkan juga. Jadi budget juga sangat berpengaruh teman-teman. Kita harus memperhatikan juga budget berapa, apa yang kita hasilkan juga dengan sesuai deskripsi dari 1 sampai 5 tadi. Kayak gitu. Yang terakhir di sini ada sesuaikan ruangan teman-teman semua. Jadi kalau memang ruangannya tidak terlalu besar ya, saran saya sih menggunakan speaker yang kecil. Misal ya teman-teman, kalau untuk ruangan kamar itu bisa pakai speaker aktif yang kecil, kayak gitu juga bisa. Atau memang yang suka karaoke speaker kecil tuh memakai yang 8 inch atau 6 inch, menurut saya itu udah cocok banget sih. Jadi kalau buat ruangan karaoke oke, mendengarkan musik juga oke teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di tips memilih speaker aktif kali ini. Semoga kalian kan teman-teman bisa memilih sendiri. Jadi misal datang ke toko atau membeli online, kalian semua dapat panduan. Jadi bagaimana speaker aktif yang bagus untuk direkomendasikan apa untuk kalian semua. Oke, sekian video kali ini, semoga membantu teman-teman. Salam media, sampai jumpa di next video teman-teman. Terima kasih.